Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya ini. Pada video ini, saya akan membahas mengenai uji hipotesis proporsi populasi satu sampel menggunakan RStudio, di mana pada video ini juga berguna untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Statistika Inferensial, yang diampuh oleh Ibu Prihatiningsih, SPD MSI. Uji hipotesis untuk proporsi populasi. Uji mengenai proporsi banyak dipakai dalam berbagai bidang. Di sini akan dibahas persoalan pengujian hipotesis bahwa proporsi sukses dalam suatu percobaan binomial, yaitu dinyatakan dengan P sama dengan X per N, yaitu jumlah kejadian sukses dari sampel dibagi dengan ukuran sampel. Dengan P adalah proporsi sukses suatu kategori peristiwa tertentu, X adalah banyaknya kategori yang sukses, dan N adalah banyaknya percobaan atau pengamatan yang dilakukan. Langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu Dinas Pendidikan menyatakan bahwa siswa SMP di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki smartphone untuk pembelajaran daring di rumah masing-masing. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di antara 50 siswa yang diambil secara acak terdapat 33 siswa yang menggunakan smartphone, gunakan taraf signifikan 10% dengan alternatif lebih besar dari itu. Artinya, dari 50 siswa yang diambil secara acak, ada sebanyak 33 siswa menggunakan smartphone. Jadi di sini kita akan menguji apakah proporsi siswa yang memiliki smartphone itu lebih besar dari 60% atau tidak dengan taraf signifikan 10%. Jadi di sini diketahui P0 sama dengan 60%, yaitu 0,6 atau 0,60, yaitu proporsi populasi yang dinyatakan oleh Dinas Pendidikannya. Jadi di sini kita bisa menyatakan bahwa H0-nya itu P sama dengan 0,60 dan H1 sama dengan P lebih besar dari 0,60. Dengan taraf signifikan atau alfanya sama dengan 10%, yaitu 0,10, N sama dengan 50, yaitu ukuran sampel, X sama dengan 33, yaitu jumlah siswa yang memiliki HP, dan P sama dengan X per N sama dengan 33 per 50, yaitu ukuran sampel dibagi dengan jumlah siswa yang memiliki HP dibagi dengan ukuran sampel. Pada kasus ini, kita akan menggunakan distribusi normal standar Z-test untuk mengujinya, atau kita menggunakan rumus statistik uji proporsi, yaitu Z sama dengan P dikurang P0 dibagi dengan akar P0 dikali dengan 1 dikurang P0 dibagi dengan N, di mana P sama dengan proporsi sampel dikurang dengan proporsi populasi dibagi dengan akar dari proporsi populasi dikali dengan 1 dikurang proporsi populasi dibagi dengan ukuran sampel. Lalu di sini ditanya, apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa lebih dari 60 siswa memiliki smartphone berdasarkan data sampel? Jadi di sini kita akan menghitungnya menggunakan aplikasi RStudio. Kita masuk saja ke aplikasi RStudio-nya. Untuk menghitung menggunakan RStudio, kita terlebih dahulu harus memiliki data, bisa berupa Excel ataupun SPSS dan lain sebagainya. Jadi di sini saya sudah ada data yang saya taruh di Excel, yaitu ada nama siswa dan keterangan memiliki smartphone 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Di sini nama siswa sebagai variabel independennya, dan untuk keterangan memilih smartphone ini yaitu sebagai variabel dependen. Lalu karena kita sudah memiliki data, kita akan impor dulu ke aplikasi RStudio-nya, yaitu kita klik ini import dataset. Lalu
di sini kan ada pilihan, karena data saya berada pada Excel, saya klik untuk yang Excel. Di sini kita bisa cari data kita berada di mana. Masukkan. Nanti kita tunggu, maka datanya akan keluar di sini nanti. Nah, begini kan pada video, pada layar teman-teman sudah nampak datanya sudah upload di sini, lalu kita import. Juga datanya akan ditampilkan pada tab selanjutnya ini. Kita kembali lagi ke tab sebelumnya. Untuk menghitung pada aplikasi RStudio ini, kamu harus mempunyai sebuah data. Mau data itu berada pada Excel ataupun SPSS atau lain sebagainya. Jadi di sini saya memiliki data yang saya taruh di Excel, yaitu ada nama siswa dan keterangan memiliki smartphone untuk 1 ya dan 0 untuk tidak. Jadi di sini nama siswa ini sebagai variabel independen saya dan memiliki smartphone ini sebagai variabel dependen. Jadi di sini kan saya sudah memiliki data. Nanti data ini akan kita impor ke aplikasi RStudio-nya. Jadi untuk mengimpornya kita bisa di sini ada keterangan import dataset. Kita bisa klik from Excel. Karena data saya berada pada Excel, kita bisa cari. Kita bisa cari data kita. Kita tunggu. Lalu kita impor. Nanti akan muncul seperti ini pada layar RStudio kalian. Lalu kita kembali ke tab sebelumnya. Jadi di sini kita bisa masukkan codingannya. Di sini saya ketik pagar data. Ini untuk keterangan, yaitu N sama dengan 50, X sama dengan 33, nolnya sama dengan 0,60. Di sini saya menggunakan manual ya teman-teman. Bentar lagi masukkan alpha sama dengan 0,10, dimana N adalah jumlah sampel, X adalah jumlah siswa yang memiliki smartphone, dan P0 itu proporsi populasinya kan. Lalu alpha itu taraf signifikannya. Tuh, maka nanti kita akan uji. Kita klik enter 2 kali, kita klik lagi pagar, kita klik di sini mencari proporsi sampelnya, kita gunakan phead sama dengan X dibagi dengan N. Enter 2 kali, kita cari untuk selanjutnya untuk menguji statistik Z-nya atau uji Z-testnya, yaitu kita klik statis. Ini ya teman-teman, yaitu menggunakan standar error sama dengan S, artinya itu sama dengan P0 dikali
dengan 1 dikurang dengan P0, baru dibagi dengan ukuran sampelnya ya kan teman-teman. Lalu untuk Z nya itu sama dengan, jadi dia menjadi P hat dikurang dengan P0 dibagi dengan standar errornya. Kita enter lagi 2 kali. Selanjutnya kita akan cari nilai krisisnya, atau untuk Z alfanya. Jadi di sini kita menggunakan metode uji satu sisi atau uji satu arah, teman-teman. Nilai kritis untuk Z di sini kita menggunakan Z kritikal hanya sama dengan Q norm atau Q normal dibagi Q normnya dikali dengan 1 dikurang P0 nya dikurang, dimana kita menggunakan Z kritikal sama dengan Q norm dikurang kita menggunakan Z kritikal sama dengan Q norm. Jadi untuk mencari nilai krisis Z untuk alfa 0,10 yaitu uji satu sisi, kita menggunakan Z kritikal sama dengan Q norm dikali dengan 1 dikurang alfa. Lalu selanjutnya kita tentukan P value-nya. Untuk P value itu sama dengan 1 dikurang dengan P normal. Untuk P value-nya sama dengan 1 dikurang P normal Z-nya. Selanjutnya, seharusnya ini sudah bisa kita jalankan atau kita run. Tapi di sini opsional, saya akan membuat codingan lagi untuk merapikan hasil dari hitungannya. Jadi untuk output hasil ini, codingan ini itu opsional teman-teman, karena saya ingin merapikannya saja. Yaitu di sini ada keterangan kesimpulan, keputusan gagal tolak H0 untuk judul hipotesis proporsinya di situ. Jadi langsung saja kita kontrol A, lalu kita jalankan, teman-teman. Maka di sini akan keluarlah hasil dari perhitungan kita tadi. Setelah kita menjalankan atau merankannya, kita akan dapat hasil dari perhitungan, yaitu di sini sudah tertera di mana proporsi sampel P-nya sama dengan 0,66, statistik uji Z sama dengan 0,866, nilai kritis Z alfanya sebesar 0,10 tadi yaitu 1,2816, dan P value-nya 0,1932. Dari hasil uji hipotesis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proporsi siswa yang memiliki smartphone
dalam sampel adalah 66%. Namun, hasil uji tes cukup kuat untuk menyatakan bahwa proporsi ini lebih besar dari 60%. Berdasarkan data yang ada dan sudah kita hitung menggunakan aplikasi RStudio ini, ya kan teman-teman? Nah, p-value di sini sebesar 0,1932, yaitu lebih besar dari 0,10 atau taraf signifikan kita tadi, maka di sini kita bisa menolak H0-nya. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi siswa yang memiliki smartphone lebih besar dari 60% di Kabupaten Sukoharjo. Itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah tutorial tentang uji hipotesis proporsi satu sampel menggunakan aplikasi RStudio. Kita telah melakukan analisis berdasarkan data dari Kabupaten Sukoharjo dan melihat hasilnya, di mana tadi kita lihat bahwa p-value-nya lebih besar dari 0,10 dan Z hitung itu tidak melewati batas kritis. Jadi di sini kita nyatakan bahwa kita gagal menolak H0 gitu ya teman-teman. Untuk codingan RStudio yang saya gunakan tadi sudah saya taruh pada akhir video ini ya teman-teman. Kalian bisa screenshot saja. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.